Jangankan budak masuk ke barak, iya pidato gubernur ya, isukan rame di wae. Pasti rame deh. Dan saya sampaikan ini menimbulkan multiplayer efek ekonomi, Pak. Banyak yang posting, jadi YouTuber menang honor. Ada yang sudah tergaji sebulan 10 juta, 30 juta Pak di Bekasi. Itu orang tiap hari postingin sungai saja. Itu sebulan gajinya sekarang 30 juta. Jadi lamun enu ngabongkar teh si eta atoh. Amin, mudah-mudahan gue juga termasuk ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng channel King Cepi dan kita kembali akan membahas seputar King Deddy Mulyadi. Yang mana saat ini lagi rumit ya. Perkaranya lagi rumit pokoknya. Soal BPJS, soal pagar laut yang ternyata ada indikasi bahwa gubernur sebelumnya itu terlibat, guys. Nah, Kang Deddy ini sekarang lagi kerja keras nih buat ngebenahin semuanya ya. Semoga saja sifatnya dapat terungkap ya, guys. Mari kita lanjut nonton videonya. Sabab naik pure komen loba. Dan nunggu saya ngomong apa yang aneh, dia nunggu itu. Nanti rame lagi. Ternyata omongan-omongan saya telah melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat Jawa Barat. Konten-konten kreator. Dan anggota DPR yang mengkritik saya habis, insya Allah penontonnya banyak. Viewernya tinggi, persoalan dibully eta mah resiko. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. KDM. Jadi pidato Presiden Prabowo tadi cocok banget tuh buat Ono Surono tuh ya. Kalau memang nggak becus kerja ya silakan mengundurkan diri daripada disingkirkan. King Deddy Mulyono. Gak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Lagi-lagi Bung Rocky ya guys. Selalu kontroversial dan juga fenomenal dari dulu. Awalnya gue sih sempat respect ya sama beliau ini. Cuman makin kesini kok gue rasa banyak banget statement dari dia yang janggal gitu. Ya dia dari dulu pengen keadilan buat rakyat. Bersuara soal ngejatuhin Jokowi lah. Tapi sekarang ketika masyarakat memiliki pemimpin yang merakyat, yang peduli terhadap rakyatnya, yang cinta terhadap rakyatnya, yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya, dia masih aja nyari-nyari masalah gitu, nyari-nyari kesalahan Kang Deddy. Dengan menyebut ya Kang Deddy sebagai King Deddy Mulyono atau Mulyono Part 2 katanya. Jadilah ya guys, kita juga nggak paham dan nggak tahu siapa sebetulnya orang di balik Rocky Gerung ya. Tentang perkataan-perkataan frontalnya dari dulu. Anak ke barak itu dangkal. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Bener banget. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Taruh guys, ini anggota DPR dari fraksi PDIP itu kan? Siapa ya? Oneng apa ya? Oneng dulu. Siapa ya? Yang di film Bajai Bajuri ini guys. Yang satu-satunya fraksi dari PDIP yang ngedukung kebijakan Deddy Mulyadi ini guys. Respect banget nih sama si teteh ini. Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang klaim luasan lahan. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Yang pendukung perusakan alam gak usah komen-komen. Lu kemana aja? Dia nyentil mantan gubernur Jawa Barat guys, Kang Ridwan Kamil. Yang mungkin menurut dia Kang Ridwan Kamil juga ada indikasi di masalah pagar laut guys. Pagar laut yang beberapa waktu lalu sempat heboh tuh, sempat rame, yang sepanjang pantai utara Pulau Jawa ya. Ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga tak kebongkar. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas
Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju. Kementerian terkait juga udah nolak. Dan BUMN namanya Nusantara Power udah memperingatkan. Oh, jadi guys, jadi gini ceritanya. Ternyata si pagar laut ini ada kong kali kong sama pemerintah provinsi. Bahkan justru pemerintah pusat nggak sempat meng-ACC ya dengan perizinan pagar laut ini. Yang katanya sekian ratus ribu hektar. Kalau nggak salah nih, laut dipagar oleh perusahaan tertentu gitu. Diakuisisi oleh mereka gitu. Ternyata pemerintah pusat itu nggak pernah menyetujui perihal itu. Bahkan ada salah satu perusahaan BUMN yang juga sudah sempat memperingatkan guys. Kepada perusahaan ataupun mungkin kepada pejabat yang terlibat dalam perizinan itu. Mudah-mudahan ya guys ini secepatnya terbongkar nih. Karena ini masyarakat udah resah banget nih gara-gara ini nih. Terutama bagi para nelayan ya yang memang mereka nggak bisa nyari ikan lagi di laut. Karena ya lautnya udah dipagar. Tidak ada anggaran ya wajar saja. KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, Di makhluk nih mulai sarkasme nih kan. Jadi ini terkait pidatonya Menteri Dalam Negeri yang kemarin sempat kita bahas, Bang Tito Karnavian, yang katanya Bang Tito sudah memperbolehkan kembali para pejabat untuk rapat di hotel ataupun restoran mewah gitu ya guys. Cuman ya tetap aja sih Mendagri juga menyarankan kepada para pejabat agar supaya jangan terlalu sering melakukan rapat di hotel atau di restoran. Mungkin juga ya ada keterlibatannya, ada keterkaitannya dengan efisiensi anggaran ya. Cuman si Kang Ono ini bahasanya agak sedikit sarkasme nih guys. Mungkin dia ngerasa bahwa banyak sekali jatah atau pendapatan dia yang selama ini baik-baik saja sekarang jadi terancam, terganggu, atau mungkin ada yang sudah hilang beberapa. Mari kita dengar jawaban Kang Deddy. kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Atur nuhun. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah itu guys, itu loh yang rakyat maksud. Jadi itu tuh sebenarnya kebijakan Kang Deddy itu lebih efektif dan jauh lebih mulia gitu daripada uang rakyat hanya semata-mata dipakai buat para pejabatnya itu dinner di hotel dengan berkedok rapat, dengan berkedok meeting, briefing segala macam kan. Jadi sebenarnya banyak sih hal yang memang jadi PR krusial bagi pemerintah ini. Terutama soal fasilitas infrastruktur, fasilitas pendidikan. Sebenarnya banyak juga sih yang pejabat-pejabat yang merasa bahwa saat ini kedudukannya mulai terancam. Kang Ono Surono ini kan sudah menjadi anggota dewan ini dari sejak gubernur sebelumnya. Dia nggak pernah tuh ada teriak-teriak. Bahkan teman-teman juga mungkin nggak pernah lihat dia keluar-keluar di media. Sekarang ini udah makin sering banget nih Kang Ono nih. Karena mungkin ngerasa pencariannya itu terganggu ya guys. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Ayo. Untuk itu, saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Nggak apa-apa kekeh Pak Deddy. Yang penting itu buat kepentingan rakyat
Nggak apa-apa kita terkesan ngeyel, kita terkesan mawakarep sorangan. Yang penting itu sebaik-baiknya untuk kepentingan dan juga keperluan masyarakat Jawa Barat. dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit. Jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah. Jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan. Karena itu semua adalah kerja eksekutif. Iya paham. Soal eksekusi itu memang tugasnya eksekutif. Ya seperti gubernur, bupati, presiden gitu kan. Tugasnya legislatif hanya pengawasan. Tapi mbok yo diem gitu loh. Maksudnya jangan malah dia ngeganggu orang yang lagi kerja ya kan. Jadi kesannya Kang Ono ini malah ngeganggu orang yang lagi kerja untuk kepentingan rakyat. Benar nggak guys? Kalau setuju silakan komentar. Kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Dedi, iya Pak, jalanan korek. Jalan desa. Anak nakal dikontenkan, semua berharap. Di zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain. Jadi ada dua sebenarnya harapan besar Pak Ono. Ada dua harapan besar rakyat Jawa Barat itu sekarang. Yang pertama, rakyat Jawa Barat berharap besar terhadap Pak Deddy Mulyadi untuk bisa membangun, memperbaiki dan juga merenovasi Jawa Barat yang sebelumnya sempat acak-acakan. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, masyarakat nggak mau ada Kang Ono. Sekarang teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding, hanya tuh. Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia. Rakyat lapar bener anjir. Studi bandingna ka mana? Perbakal Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Pahingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae. Jadi benar ya guys, ini yang pernah disinggung juga sama Presiden Jokowi soal dana stunting yang pernah mencapai 10 triliun bahkan, mungkin itu di tingkat nasionalnya ya, 10 triliun. Katanya buat kajian-kajian, studi banding segala macam habis 8 triliun. Jadi yang nyampe ke masyarakat yang stuntingnya, yang balita-balita atau anak-anak yang kurang gizi cuma 2 triliun. Di seluruh Indonesia, bayangin guys. Kebanyakan yang mereka makan daripada yang nyampe program itu ke masyarakat. Kudu dibenerkan, kontroversi, dicarekan, keun bae dicarekan ayeuna, keun bae disisia, keun bae digogoreng, keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yang pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Bener. Jadi ini mobil, Ngapain lagi sih Ono? namanya mobil jabatan. Jabatan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Aduh, anjir pamer mobil. Pak Iwan, Pak Iswara, dan Pak Ahmad Jamaluddin, Pak Acep. Jamaluddin pasti dapat mobil ini nih, mobilnya Camry. Oh, bagus. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga Tuh. sudah cukup. Bapak Aing bos. Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Kita rubah aja nanti. Iya, jadi sebenarnya mungkin gue juga kurang paham sih. Yang terjadi selama ini, setiap kali pergantian kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, mungkin selalu ganti mobil dinasnya. Padahal kan masa jabatan kepala daerah itu paling lama 10 tahun kalau dia melang 2 periode. Dan saya rasa 10 tahun mobil itu ya masih bagus lah. Masih layak, sangat layak bahkan untuk dipakai. Kenapa harus ganti mobil dinas setiap tahun? Baik dari kepala daerah maupun
legislatifnya. Jadi ini sebenarnya yang ngabisin anggaran negara. Juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Kesinggung lagi soal Ya, pagar laut, guys. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Ini kan daerah aliran sungai, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi Bre, Jangankan sepertinya dugaan kuat itu memang ada keterlibatannya pemerintah Jawa Barat dengan pagar laut. Yang sebelumnya pemerintah Jawa Barat sebelumnya ada, sepertinya kuat dugaan ada keterlibatannya dengan pagar laut yang beberapa waktu ini jadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Semoga saja cepat terselesaikan dan pelaku-pelakunya cepat ditemukan. Kemudian pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk para mafia-mafia yang sudah merugikan negara triliunan. Jadi laut, tambang itu kan punya negara. Memang mereka berdalih bahwa itu juga buat kepentingan negara, tapi ya kebanyakan uang hasil dari penjualan tambang, dari penjualan lahan gitu kan, dari perizinan-perizinan perusahaan-perusahaan yang ilegal gitu ya, masuk ke kantong mereka juga gitu. Segelintir orang yang ingin memperkaya diri dan keluarganya. Cuman ada jutaan manusia di Indonesia yang tersengsarakan. Baik guys, kita tutup dengan doa. Semoga esok atau lusa, isuk ataupun pageto, jaga ninjaga, kita akan bisa menyongsong kemakmuran, kesejahteraan di negeri ini. Dan semoga kita selalu dikaruniai, diberkahi oleh Tuhan dengan dipilihkannya pemimpin-pemimpin jujur, adil, merakyat, dan bijaksana. Baik, sampai di sini dulu video reactionnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.